kronologi jenazah yang ditahan sama pihak keluarga itu seperti apa ceritanya, Pak? Iya, jadi ceritanya saya ini lagi di luar kota. Di luar kota pada hari Jumat itu kan. Saya eh, dapat berita bahwa ibunya lagi kurang sehat. Gitu. Tiba-tiba istri saya itu kena stroke. Jadi badan sebelah kiri ini tidak mati, tidak ada rasa apa segala macam. Ya, ini anak saya yang Nah, dalam kondisi itu semua tetangga datang itu menolong. Maka sempat dibawa ke belakang di klinik ya, di klinik apotik, tapi tutup. Mau check up apa sekali, sama sekali istri saya sudah tidak berdaya, sudah malah jatuh di bentor kan, ke sini bentor pula. Nah, dibawa kembali ke sini, akhirnya disarankan untuk bawa ke rumah sakit. Jam 3 sore lah kurang lebih. Nah, dibawa ke rumah sakit Dadi. Nah, rumah sakit Dadi menolak karena menurut rumah sakit Dadi bahwa rumah sakit Dadi itu sudah rujukan COVID, gitu. Nah, akhirnya anak saya ini berinisiatif bawa ke rumah sakit Bayangkara. Tiba di sana hampir setengah 6 lah, ya, sampai setengah 6. Dalam keadaan istri saya memang sudah tidak bisa, kritis begitu. Selalu kepalanya sakit apa segala macam. Sampai di sana tidak mau ditangani sama rumah sakit Bayangkara karena saya ini keluarga anak saya harus menandatangani segala macam surat pernyataan bahwa kalau ada gejala apa segala macam, gejala COVID apa segala macam, siap diisolasi. Kalau meninggal siap perlakukan protokol COVID. Nah, dalam keadaan anak saya sudah tidak normal, ibunya terus teriak-teriak, dan tim medis di sana tidak mau menangani kalau belum ditandatangan. Akhirnya anak saya tanda tangan. Nah, disitulah ditangani, ya tidak tertolong. Jam 12 malam kurang 5 menit saya belum ada, masih di luar kota. Nah, disitulah saya tiba setengah 2. Saya tiba di ruang IGD, di kamar ruang IGD. Begitu saya masuk kamar, saya tidak percaya kalau istri saya sudah meninggal. Tidak percaya. Saya lihat sudah saya ini langsung bilang, kita pergi selesaikan kiano administrasi, mau dibawa ini Umi pulang. Saya bilang, kamu nak, kita tanya di sana berapa yang harus dibayar, kita bawa pulang baik, mama. Dengan perasaan yang belum percaya, dengan perasaan yang tidak saya tiba-tiba kurang berselang 5 menit mungkin anak saya datang bahwa ibu tidak bisa dibawa pulang karena status PDP. Saya mulai pokoknya bercampur perasaan saya. Saya bilang, kenapa kok PDP? Nah, ini almarhumah, saya tahu sekali riwayat kehidupannya, apalagi dengan karakter kehidupannya soal kesehatan. Dia ini anak mantri senior di Plamonia. Saya mulai di situ bertahan. Saya bertahan, saya tidak mau apa segala macam. Tiba-tiba tim medis rumah sakit itu datang membawa ini. Surat keterangan kematian. 1 jam setelah meninggalnya, ini surat keterangan kematian sudah ada. Dan di sini ada tulisan tangan, PDP COVID-19. Saya tanya, ada apa ini? Istri saya meninggal karena stroke, pecah pembuluh darah, karena terlalu lama ditangani, pecah pembuluh darahnya. Nah, tiba-tiba ada tulisan tangan. Kalau ini secara administrasi apa? Kalau memang dia kenapa ragu-ragu tulisan tangan? Kenapa tidak sekaligus diketik? Nah, sambil saya dikasih ini, tim medis itu datang untuk mengambil sampel di hidung dan tenggorokan saya. Almarhum saya sudah 1 jam meninggal, baru mereka datang ambil itu untuk hasil swab. Ada apa? Saya bertahan terus sampai tim gugus sudah melakukan pengancaman apa segala macam, sampai saya mau diborgol di samping jenazah.
mau diborgol sama tentara. Pokoknya saya bertahan, saya tidak mau memberikan jenazah istri saya mau bawa pulang. Akhirnya dengan ketegangan itu ada beberapa tim medis yang berpakaian lengkap APD datang bilang, Pi cerita baik-baik. Itu sudah setengah 5 subuh. Setengah 5 subuh itu. Saya bertahan terus itu. Setengah 5 subuh datang mereka baik-baik bilang, Pi cerita baik-baik sama anu. Ini anak saya tidak pernah dia lepas mayat ibunya. Tidak pernah. Dia peluk terus. Karena dia tidak mau ibunya dimakamkan secara protokol COVID. Jam setengah 5 itu datanglah beberapa petugas medis yang berpakaian APD lengkap, ngomong sama saya, bujuk saya, Pak, Piki ngomong baik-baik sama tim anu, jangkik keras, insya Allah dikabulkan jika itu. Biarkan kami bungkus, kafankan apa segala macam. Saya sedikit melunak. Saya bilang, itu tim gugus. Ada ketua tim gugus yang pada malam itu. Ketua tim gugus, saya tidak tahu tim gugus untuk khusus di rumah sakit itu atau apa. Sampai saya cium sepatunya, Pak. Saya cium sepatunya, saya bilang silahkan tangani secara COVID, tapi jenazahnya saya harus bawa pulang. Silahkan mau dikafani, mau di apa, silahkan proses. Tapi dengan catatan jenazah istri saya harus bawa pulang saya mau kebumikan di Bulukumba. Dia bilang iya gampang gitu. Keluar cerita baik-baik Pak. Akhirnya saya tadinya tidak mau. Saya pikir ini, akhirnya saya bilang sama anakku, nak jaga nak, Umi. Dia peluk terus. Saya keluar di halaman rumah sakit itu sesuai ada video nanti. Di situ sudah ada beberapa puluh tentara, Pak. Begitu saya keluar dari pintu, tentara sudah tahan. Saya tidak bisa lagi masuk. Saya tidak tahu terjadi penyekapan di dalam ternyata sama anak saya. Saya bertahan terus sampai saya tidur di bawah mobil jenazah untuk memblokade itu mobil jenazah supaya tidak jalan. Saya ditarik, Pak, sama tentara. Puluhan tentara. Ada videonya itu kelihatan tentara semua. Ini anak saya naik di mobil, dia peluk itu mobil, diangkat, Pak. Ya kan? Saya bertahan terus untuk tidak dimakamkan secara COVID. Ya, kami tidak berdaya apa-apa. Beda dengan yang viral di Manado, yang sudah ratusan massa datang, mereka mengalah. Beda dengan korban laka lantas yang polisi di Maros, ya, yang sudah di PDP-kan, ya, tiba-tiba datang semua letting polisinya, ada 300 orang katanya datang, ya PDP-nya dicabut. Dr. Ayu, Ibu Ayu, dosen UMI, yang sudah disematkan PDP, keluarganya bertahan. Saya tidak tahu apa kekuatannya, tiba-tiba hasil swab 1x24 jam ada. Ya. Saya bertahan bahwa mana hasil swabnya. Dia bilang tidak bisa, Pak, ada 1 minggu. 2 hari paling cepat, 3 hari paling cepat, 1 minggu paling lama. Saya bertahan, mana hasil swabnya? Tidak ada. Nah, ternyata Ibu Ayu bisa, dosen UMI, bisa 1x24 jam. PDP-nya dicabut karena negatif. Ya. Setelah itu ya mereka bawalah jenazah. Saya tidak bisa apa-apa. Anak saya diangkat. Akhirnya saya naik motor NMAX, Pak. Dengan 3 anak saya perempuan semua. 1 motor saya bonceng 4. Kejar itu iringan-iringan di Macanda. Sampai saya kehilangan jejak karena saya tidak tahu di mana itu Macanda. Sampai saya tanya-tanya, akhirnya saya dapat. Sampai di sana kita juga dilarang masuk. Dilarang masuk ke kompleks pekuburan. Tahu perasaan saya tidak tahu saya mau bilang apa. Kenapa ini? Sampai ke liang lahat saya tidak bisa lihat. Ini protokol COVID. Setelah penguburan, ini tim gugus dan semua tim medis pulang begitu saja. Pulang begitu saja tanpa ada AIU sama kita, tanpa ada penyapaan apa. Tidak ada. Dan saya berpikir dalam hati, loh, katanya PDP almarhumah. Terus saya yang sudah berinteraksi dengan mayat 4 jam sudah,
Setelah meninggal saya cium istri jenazah saya. 4 jam sudah meninggal saya masih cium. Anak saya yang dia peluk terus. Anak saya yang lain hidup satu rumah di sini. Kok tidak ada penanganan? Katanya PDP. Harusnya saya kan ODP. Iya kan? Sampai hari ini tidak ada. Pikir. Hasil swabnya Pak, apa sudah Nah. keluar itu Pak? Jadi hari ketiga setelah meninggalnya almarhumah, anak saya suruh sama kakak saya ke rumah sakit meminta rekam medis. Ya, tidak dikasih. Saya bilang ada apa? Nah, hari kelima katanya anak saya harus buat surat permohonan. Nah, hari kelima saya ke sana. Hari kelima itu hari Rabu. Saya buatlah surat permohonan ini. Surat permohonan ini dengan poin meminta hasil ronseng apa segala macam. Tapi apa kami dapatkan? Katanya tidak bisa. Hasil ronseng itu milik rumah sakit. Saya bilang, loh, ini kan hak pasien sesuai yang diatur pada, saya tulis di sini di surat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Terus Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Semua hak pasien. Terus Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jelas itu hak-hak pasien. Tapi mereka bilang apa? Iya, hak pasien, bukan hak keluarga pasien. Loh, pasien sudah meninggal. Terus dia bilang tidak bisa apa segala macam. Tidak, rekam medis tidak dikasih. Nah, dia bilang ini akan diproses 2 hari. Akan diproses, tunggu nanti saya pihak rumah sakit telepon. Untung itu hari Jumat itu tidak jadi cuti nasional kan. Nah, saya ke sana. Cuti nasional. Minta rekam medis tidak mau dikasih dengan alasan itu semua. Nah, akhirnya saya dikasih hasil swab. Hasil swabnya itu Negatif ya. negatif. Nah, apa keyakinan kami? Saya sangat keras memperjuangkan pada hari itu karena kami yakin bahwa almarhumah tidak COVID. Kita hafal sekali bagaimana kehidupan beliau. Ya, Tuhan membenarkan bahwa hasil negatif. Ya. Nah, oke, sekarang sudah hasil keluar hasil negatif. Pertanyaan saya sekarang, apa masih layak almarhum istri saya di sana di Macanda? Di kompleks pekuburan khusus COVID. Nah, ternyata istri saya tidak COVID karena ada hasil swabnya negatif. Itu pertanyaan saya. Makanya sekarang saya mau memperjuangkan pemindahan jenazah istri saya. Dan besok pagi, insya Allah jam 10, saya akan mengantar surat secara resmi ke tim gugus untuk pemindahan jenazah istri saya. Saya akan melewati prosedur semua. Kalau memang semua prosedur yang normal, semua prosedur secara objektif saya lalui terus tidak ada, terpaksa saya lakukan gugatan hukum. Itu. Bapak menganggap tidak bahwa ada diskriminatif terhadap Sangat. orang-orang kecil? Sangat. Saya kan sudah jelaskan. Apa perbedaan saya dengan Ibu Ayu itu? Apa perbedaan saya dengan itu polisi itu? Mereka sudah disematkan PDP. Bisa dicabut karena pressure massa. Dan tadi pagi, terus terang saya dapat, tadi pagi ada kejadian di Siloam, meninggal dunia kemarin. Sudah disematkan PDP, cuman karena dia adalah keluarga salah satu petinggi di Kota Makassar, tidak jadi PDP-nya, Pak. Ada di berita online Bugis Pos. Ada apa ini? Ada apa? Sedangkan saya ini sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Istri saya orang Islam, tidak dimakamkan secara agama kami, tidak dimandikan. Makanya saya bilang sama yang viral di Manado. Uang itu katanya memang protokol COVID harus dimandikan. Makanya dipanggil imam untuk diberi honor apa segala macam, itu uang katanya. Nah, kenapa istri saya tidak diperlakukan itu, tidak dimandi?
Dia cuma pakai badan, baju. Kita kan biasanya lepas semua. Orang Islam lepas semua. Ini baju. Dia masih pakai baju yang dia pakai meninggal, dibungkus langsung dengan kafan. Makanya saya bilang, saya tidak tahu bagaimana perlakuan pemerintah. Saya melihat tim gugus ini cuma mau enak sendiri. Semua keputusan kebijakan pemerintah, khususnya tim gugus, merugikan rakyat. Contoh, oke, kita maklumi dengan ketakutan negara soal pandemi corona. Kita maklumi, oke, silakan. Nah, sekarang sudah keluar. Apa? Harusnya pemerintah juga melakukan protokoler pemindahan jenazah. Menanyakan ke keluarga, ini bukan COVID lagi karena sudah ada resepnya. Mau dipindahkan kemana sesuai keinginan keluarga. Mereka harus buat protokol itu. Dan mereka harus lakukan klarifikasi, rehabilitasi nama kita, nama kami. Dengan status PDP, kami sangat terkucilkan. Tidak satupun keluarga yang datang pada saat meninggalnya almarhumah. Karena apa? Karena smart PDP. Orang bilang bahwa PDP itu bukan penyakit aib. Siapa bilang? Jangankan positif, ODP saja orang takut mendekat sama kita. Orang takut mendekat sama kita. Jangankan dibilang positif, ODP saja. Baru pemerintah bilang bukan penyakit aib, apa segala macam. Datang ulama yang saya tidak tahu dasarnya bilang mati syahid, apa segala macam. Nonsense semua itu. Ini cuma akal-akalan semua. COVID ini kayaknya memang didesain sedemikian rupa untuk menakut-nakuti masyarakat. Jadi sekarang saya cuma satu perjuangan saya, bahwa saya harus memindahkan jenazah saya karena sudah tidak layak dia di situ. Saya harus pindahkan dia ke pemakaman keluarga saya di Bulukumba. Ketika petugas atau pemerintah melarang, itu langkah apa yang dilakukan? Saya akan lakukan langkah-langkah hukum. Karena jelas saya sudah dirugikan. Jelas sudah dirugikan. Apa lagi dasar mereka? Bilang COVID apa segala macam? Tidak. Istri saya bukan COVID. Hasil swab ada. Apa lagi?